Sebelum duduk saudara bisa beri hand five buat kiri kanan tempat belakang. Ya, boleh sampaikan juga sepatah kata, dua kata. Senang lihat kamu di sini. Si Ivani, jadi Ivan juga, Franky. Ya, Shalom. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi di tahun 2024 ini. Ya, saya baru bertemu dengan Bapak Ibu saudara lagi. Saya melihat wajah-wajah yang akan 2023 saya lihat, dan hari ini ada bersama-sama puji Tuhan. Karena Tuhan baik buat kita. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Pagi hari ini atau siang ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat beberapa ayat firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah kita juga boleh hidup di dalamnya. Ya, saya mau mulai dengan visi misi ini dulu. Oke, ya. Kenapa kita ada di tempat ini, saudara? Ya, kenapa kita juga ada dalam komunitas sel? Bahkan kenapa kita secara pribadi kita juga percaya kepada Tuhan? Ya, kita mau mengikut Tuhan dan kita mau beribadah seperti ini setiap minggu. Ya, itu apa, saudara? Ya, kalau kita hanya beribadah setiap hari Minggu, juga di hari-hari yang lain kita berkomsel, saudara, kalau hanya itu sebagai suatu aktivitas ya keagamaan, ya, karena kita orang Kristen, saudara, kita salah sasaran, kita salah target, saudara. Ya, kita ada di sini, kita mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan karena ada visi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara, bersama-sama dengan saya, ya, kita semua ada di dalam jemaat, ya, Abdullah Ministry, maka kita punya visi misi yang Tuhan sudah berikan supaya kita boleh terus, ya, hidup sesuai dengan visi misi ini. Ya, mungkin hari ini kita belum mencapai semuanya, tapi kita sedang menuju ke sana dan kita mau bersama-sama sampai kepada visi misi ini. Amin. Karena ini dari Tuhan, saudara. Tuhan mau kita ada di tempat ini, ya, untuk mencapai semua ini, saudara. Ya, visi misi ini. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Ya, visinya menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Itu visinya Tuhan berikan buat kita. Lalu misinya apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, ya, inilah menjadi visi Tuhan buat kita. Ya, dan visi ini kita terjemahkan ke dalam satu fokus, ya, menyederhanakannya dalam sebuah fokus. Ya. Oke, ini ya, ini fokus kita yang kita rangkum dari visi misi yang tadi kita sudah baca bersama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua ada bersama-sama setiap minggu di sini maupun juga di dalam komsel kita untuk fokus ini. Mari sama-sama baca. Komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Kita mau pastikan bahwa komunitas kita, komsel, kompak, dan juga gereja lokal kita ini sebagai komunitas di dalam Tuhan adalah menjadi rumah Tuhan. Ya. Kalau saya berkata,
Ini rumahnya Pak Albert. Ya, siapa yang menjadi penguasanya? Siapa yang menjadi kepalanya? Ya? Pak Albert itu ya, Pak Albert. Ya. Kalau kita berkata ini rumah Tuhan, siapa yang menjadi penguasanya? Yang menjadi kepalanya adalah Tuhan. Dan kita mau bersama-sama, saudaraku, di dalam gereja lokal ini, juga dalam komsel kita, bersama-sama mau menjadi rumah Tuhan. Sesuai dengan Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan tiga. Rumah Tuhan, di mana saudaraku, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk mencari solusi, cari jawaban bagi persoalan mereka yang hari-hari ini kita lihat saudaraku di mana-mana. Ya, kita hidup di zaman akhir, di mana ada banyak hal yang akan terjadi, yang buruk, yang negatif, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Ya. Dan jawaban untuk solusi dari semua persoalan ini hanya ada di dalam rumah Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur, saudaraku, bahwa kita terlebih dahulu dipilih Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama dibangun menjadi rumahnya, supaya bangsa-bangsa yang ada di luar sana, saudaraku, yang dalam pergumulan, mereka boleh menemukan jawaban oleh hidup mereka. Ya, saudara senang ada di sini? Ya, saudara senang ada di komsel? Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, visi, misi, fokus kita ini, kita bisa mencapainya bersama-sama. Kalau kita juga punya satu hal yang penting, saudaraku, yaitu punya nilai luhur. Ya, saya umpamakan begini: kita punya visi, kita punya tujuan mau pergi ke Bandung. Tujuan kita ke Bandung, lalu misinya apa? Mau ngapain kita di Bandung? Mau ngapain? Ya dia bilang makan-makan, tapi tahanlah, itu lagi puasa. Ya jalan-jalan kita mau ke Bandung. Ya visi kita ke Bandung, tujuannya jalan-jalan, ya, atau mungkin kita mau makan-makan juga. Tapi bagaimana kita bisa sampai di Bandung? Bagaimana kita bisa makan-makan di Bandung? Karena pertanyaan berikutnya, dengan apa kita ke sana? Ada yang bilang bawa mobil kan Pak, supaya bisa jalan-jalan. Ya enggak, naik bus aja enak. Ada lagi wah naik bus, ya 45 menit sampai. Nah saudaraku berdebatlah mau naik apa? Ya, yang ini bilang itu, yang anu bilang anu. Saudaraku nggak ada kesepakatan, nggak jadi ke Bandung. Kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini juga kita kita punya visi misi yang sama, kita punya fokus yang sama, tapi kita juga harus punya nilai yang sama supaya ini bisa dicapai. Ya. Nah, nilai-nilai yang kita sudah sepakati ini saudaraku. Ya, ini penting. Ya, dari bertahun-tahun yang lalu lewat para penatua yang terdahulu, ya. Sehingga mereka masih ada sampai hari ini, mereka yang mulai jadi penatua, ya. Ada Pak Edi Leo, Pak Sofian, Pak Samito, ya. Terus kemudian visi ini terus Tuhan ya bawa kita semakin mudah untuk memahaminya, ya. Nah ini care yang ada kepanjangannya care, C-nya itu apa? Christ Center. Jadi semua hidup kita ini berpusat pada Kristus. Dan Kristuslah menjadi sumber hidup kita. Ya. Lalu A-nya adalah accountable life. Kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita, bahkan kita mestinya bertanggungjawab hidup kita. Nah, kita berharap komunitas kita, ya komsel kita menjadi tempat di mana ada orang-orang yang bisa ya kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Ya mereka bisa memperhatikan kita, mereka bisa menasihati kita, mereka bisa menegur kita, tapi jangan mereka menggosipkan kita. Ya. Tapi saudaraku, untuk mempertanggungjawabkan hidup di dalam komsel, ya dalam komunitas memang tidak gampang.
Ya, karena mesti apa? Terbuka. Keterbukaan adalah awal. Sekarang lihat, keterbukaan adalah awal pemalukan. Ada awal ketahuan. Ya, sudah karena ya ada orang-orang tertentu ya salah ya meresponi keterbukaan dari saudaranya. Ya, bukannya dia menolong, mendoakan, menguatkan, menghibur, tapi sebaliknya malah dia ya menggosipkannya. Nah, ini yang kita harus sama-sama singkirkan. Ya. Lalu R-nya apa? Real love. Kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih Kristus, kasih agape, kasih apa adanya atau kasih ada apanya. Saudaraku, kasih yang terpesona. Di dalam komunitas kita, di dalam rumah Tuhan, satu hal ini yang kita harus sepakati untuk kita singkirkan jauh-jauh, saudaraku, yaitu like and dislike. Kita punya banyak perbedaan temperamen, perbedaan karunia, saudaraku, perbedaan gaya kerja, banyak perbedaan, saudaraku. Tapi jangan kita biarkan perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita jadi suka dan tidak suka. Kalau saya lebih suka sama Pak Albert, kalau saya ngomong Pak Albert selalu, ya, saya nggak suka nih sama Pak Agus. Kalau saya ngomong ada aja bantahannya. Ya, ini cuma contoh Pak Agus. Ya, oke, itu ada di dalam usaha kita. Nggak suka lah sama dia. Orangnya banyak ngomong. Nah, ini yang kita harus jaga, harus realize. Jadi sebagaimana Tuhan beritakan, adalah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ya, bahkan Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Ini nilai kita, saudaraku, saling mengasihi. Dan yang berikut E-nya adalah excellent servanthood. Ya, kita punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, kita melayani, saudaraku, bukan melayani organisasi, bukan melayani siapa-siapa, tapi kita melayani Tuhan kita, Bapa kita yang mulia. Amin. Jadi kalau saudaraku dalam saudara melayani, saudara sudah mengaktifasi karunia saudara, ada orang-orang yang mungkin belum bisa menerima saudara. Mereka nggak menghargai saudara, mereka nggak menghormati saudara. Jangan bersinggung, ya, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Ya, atau jangan, emang cuma lagi apa? Ya, saya bisa bertumbuh kemana aja. Nah, jangan kayak gitu saudara. Karena saudara harus menang, ya, bahwa Yesus pun saudara dalam pelayanan dia banyak ditolak. Dia menjadi Allah, dia banyak mengalami saudaraku hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi dia tetap terus sampai dia menyelesaikan visi Bapa naik di atas kayu salib. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kita semua bisa diselamatkan. Kalau ada jalan lain, Tuhan bisa selamatkan kita tanpa salib, dia tidak pilih salib. Betul? Ya, tapi salib itulah satu-satunya jalan. Saudara sebagai hamba, saudara dia telah menjadi contoh buat kita. Mari, saudara biar nilai-nilai ini kita sama-sama ya sepakati untuk kita juga praktekkan, kita hidupi di dalam komunitas sel kita, di dalam gereja lokal kita. Ya, apa saudara nilai kita? Care. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kepo lo, ya nggak apa-apa. Kepo itu care pada orang. Bisa aja. Oke, siang ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, ya, sebagaimana nilai kita ini Christ Center. Kristus adalah pusat hidup kita. Nah, kita mau baca dari firman Tuhan, ya, karena inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa kalau kita menjadikan Dia pusat hidup kita, maka hidup kita pun juga akan terus bertumbuh dan berbuah. Ya, lalu saya pakai tema ini, ya, maaf ya, sedikit Inggris-Inggrisan. Growing Together. Kalau di tahun yang lalu, awal tahun lalu,
saya sampaikan tentang we change, we grow. Ya, hari ini kita mau grow together. Karena memang kita nggak bisa tumbuh sendiri. Bilang sama saudara, kita harus tumbuh bersama. Ya, nggak bisa tumbuh sendiri, saudara. Mari kita lihat satu perikop firman Tuhan yang tidak asing buat kita dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam suatu waktu dia mengajar murid-muridnya. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-14, dari pasal ke-14, bagaimana Yesus mengajar tentang penolong, tentang Roh Kudus. Lalu kemudian dia menyampaikan satu perumpamaan bagaimana kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Kita bisa terus memuliakan Bapa di surga. Dia berkata demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kalau Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, itu artinya juga ada pokok anggur yang tidak benar. Ya, pokok anggur yang salah gitu ya. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab, anggur itu menggambarkan kebaikan, menggambarkan hal yang baik, ya, atau sukacita, hal yang menyenangkan, saudara. Ya. Yesus berkata di sini bahwa akulah pokok anggur yang benar, pokok saudaraku yang benar, pokok, tahu ya pokok batang, ya. Dan Bapakulah pengusahanya. Pengusaha atau dengan kata lain dia juga adalah tukang kebun. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang masa kini dikatakan Bapak itu Bapakulah tukang kebun. Artinya dia yang perhatikan, ya, kebun anggur itu dia yang peduli, dia yang melihat. Selanjutnya ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sorry, itu ayat 3 ya. Nah, ayat yang keduanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya percaya kita semua di sini sudah berbuah. Nggak ada yang amin? Nggak ada yang amin? Amin. Nanti kalau amin nanti bisa jadi salah ya. Salah. Amin. Sudah itu, ya. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, barang siapa yang berbuah, dia akan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudaraku, ketika ya kalau saudara bisa lihat itu di Google ya, saudaraku, bagaimana orang membersihkan batang anggur itu, ya ada benalu-benalunya, ada ya hal-hal yang mengganggu batang ranting anggur itu sehingga tidak bisa berbuah dengan lebih baik. Nah, itu dibersihkan. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku. Tuhan mau kita lebih lagi berbuah. Makanya ada banyak cara yang Tuhan lakukan untuk membersihkan kita. Dari benalu-benalu dosa, benalu-benalu kebiasaan buruk, benalu-benalu saudaraku, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pisau Tuhan untuk membersihkan kita itu ya menyakitkan kita, saudaraku. Ada penyakit-penyakit yang Tuhan izinkan saudaraku untuk menyadarkan kita. Ada satu kesaksian yang saudara pernah dengar. Seorang pemimpin kita 51 hari COVID, 13 hari dia istilahnya dimatikan. Ya, dimatikan benar-benar 13 hari itu dia dimatikan. Hidupnya oleh mesin, saudara. Tapi saudaraku, keluarganya, ya istrinya, juga kami teman-teman sudah siap-siap, saudaraku. Ya, kalau dia dipanggil itu 50 hari ada di rumah sakit karena COVID.
Jadi kemudian dia sembuh. Dan di satu hal yang dia cerita begini, dalam masa dia dari rumah sakit, dia sudah berdoa Tuhan, ya, apa Tuhan kehendaki? Tuhan cuma kasih satu ayat kepada dia begini, ayatnya begini, kiranya kenapa engkau memanggil aku Bapa, Bapa? Kenapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan? Tapi engkau tidak mengikuti firman. Dan itu membuat dia sadar, ya. Jadi kita ya, Pak Ari Senjaya, ayat itu lewat 50 hari COVID, kita semua ada siap untuk ya melayani penghiburan dan pemakaman. Tapi hanya Tuhan ingin bicara sama dia. Kenapa kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan? Tapi kamu tidak melakukan perintah. Ya, ini karena Tuhan izinkan satu hal. Enak sebenarnya. Mungkin juga dalam pekerjaan ada masalah. Kalau keluargamu ada hal yang terjadi konflik, Tuhan ingin membersihkan saudara. Tuhan ingin membersihkan kita supaya kita lebih banyak lagi berubah. Amin. Halo. Amin. Ya. Lanjut ya. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam satu ayat ini ada 3 kali kata tinggal diulang, saudaraku. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya sampai ayat ke-8 itu ada 7 kali kata tinggal yang disebut, ya, bahkan tinggal di dalam aku itu 4 kali diulangi. Buat Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, ada satu kata yang diulang-ulang, ya, dalam satu Yeriko, ya, atau dalam satu ayat atau beberapa ayat diulang-ulang kata itu artinya kata itu penting. Itulah Tuhan ingin kita mengerti itu, ya. Nah, di sini saudara, bahwa Tuhan menghendaki untuk kita tinggal di dalam Dia. Ya, nanti kita lihat apa artinya kata tinggal, saudara. Kalau dikatakan kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat. Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mungkin ada yang berkata, kok orang itu enggak di dalam Tuhan, dia berhasil tuh dunia. Ya, pekerjaannya bagus, ya, bisnisnya maju, dia punya rumah bagus, punya mobil mewah, wah semuanya, dia juga gemuk. Saudara, seorang pemuji, ya, seorang pemimpin penyembahan di Pondok Daud, namanya Asaf. Di bawah Ibu bisa baca Mazmur 73. Dia pernah mengalami juga hal yang seperti saya katakan. Dia berkata, Tuhan, aku sia-sia nih menjaga hatiku tetap bersih. Dia melayani Tuhan setiap hari di Pondok Daud. Saudara tahu ya, di Pondok Daud itu penyembahan 24 jam sehari. Mereka melayani bergantian, saudaraku. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa orang-orang sana aku cemburu dengan orang-orang yang di luar sana, mereka gemuk-gemuk. Mereka tidak ada persoalan, ya, semua baik, saudara. Tapi aku, nah, lalu saudara, kemudian karena dia ada di hadapan Tuhan, Tuhan bawa dia untuk melihat akhir dari hidup orang-orang yang di luar Tuhan. Bahwa mereka semuanya, ya, terjatuh dan mereka binasa. Dan ketika Asaf dia melihat hal itu, dia baru menyadari, ya saudaraku, memang kita dibersihkan oleh Tuhan, kita terus dibaharui, karena memang tidak menyenangkan buat daging kita. Tapi sesungguhnya semua itu untuk kebaikan roh dan jiwa kita. Ya, sehingga dia bisa dalam Mazmur itu dia berkata, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga selain
tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku apa? Tetaplah selama-lamanya. Saudara sepakat dengan lagu ini? Dengan firman ini? Ya, kita sedang ada dalam masa-masa yang tidak menyenangkan bagi kita. Ya, bahkan akan ada lagi hal-hal yang lebih tidak menyenangkan bagi kita. Saudaraku, 10 hari ke depan kita juga akan ada pemilu. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mendapatkan hak suara, jangan golput ya. Saudara bebas memilih pilihan saudara, ya. Siapapun nanti orangnya yang terpilih itu atas kehendak Tuhan. Jadi kalau pilihan saudara nggak terpilih, jangan kecewa, ya. Karena ini menjadi ya suatu hal yang sudah memecah belah, yang memecah belah dalam arti kata berbeda, ya. Ada suami istri berbeda. Suaminya pilih nomor 5, istrinya pilih nomor 6. Ya. Bahkan ketika para pengatua berkumpul juga berbeda. Ya. Satu bilang A, satu bilang B. Tapi kita kembali apa yang ada di hati kita. Ya, kita bisa beda persepsi kan. Kita bisa beda pandangan, ya. Kita melihat A baik, yang itu melihat B baik, yang itu melihat D. Kita punya beda persepsi, tapi jangan perbedaan itu membuat kita jadi enggak bersepakat, yang menyatu di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau ada suami istri yang berbeda pendapat, berbeda pilihan, jangan pisah ranjang ya. Masa gara-gara mereka kita bisa ranjang, ngapain ya? Tapi juga jangan golput. Oke, ya. Jadi firman Tuhan berkata di sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, sama seperti ranting. Saudaraku tidak bisa berbuah dari diri sendiri kalau dia tidak tinggal, tidak menyatu ya dengan pokok itu. Karena pokok itulah yang menjadi saudaraku sumbernya nutrisi semua zat yang dibutuhkan oleh satu buah itu mengalir dari batang-batang itu kepada ranting-ranting. Jadi ranting itu akan berbuah kalau tinggal pada pokok itu. Ya. Saudara, demikian dengan hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita menyatu dengan Yesus seperti ranting pada pokok itu, maka kita bisa berbuah. Bahkan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapa kita di surga. Ya, tinggal saudaraku. Saya ulangi dulu ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yesus tegaskan di dalam ayat yang ke-7-nya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa? Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Amen. Kalimat ini pasti kita semua senang. Minta apa aja, minta apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu ingini. Wow, asik ya? Asik dong. Minta apa saja. Tapi hati-hati dengan kata ini, apa saja ya, yang kamu kehendaki ya. Nah, apa saja ini punya makna yang terbatas juga. Kalau apa saja yang kita kehendaki bisa dapat cuma apa? Saya lintas istri kedua. Wah, kalau dirajam saya. Ya. Jadi apa saja? Apa yang dimaksudkan apa saja? Ya, saya ulangi ya ayatnya ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi apa saja itu apa? Ya? Apa saja itu apa? Ya, ya apa aja gitu ya. Tapi maksudnya apa saja? Apa saja yang tertulis dalam firman. Apa saja yang sesuai dengan firman. Bukan apa saja yang kita kehendaki, tapi apa saja yang kita kehendaki yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara menghendaki, saudara disembuhkan. Firman Tuhan katakan, bila Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Ya. Saudara menghendaki, keluarga diselamatkan. Itu firman Tuhan. Tuhan ingin semua diselamatkan. Saudara minta, Tuhan pasti beri. Amin. Ya, jadi bukan apa saja yang di luar firman Tuhan, tapi apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara kita boleh tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Ya. Ini kata tinggal di dalam bahasa Yunani-nya itu meno, bukan nemo. Ya, meno artinya menetap, ya, permanen. Saudaraku enggak berpindah-pindah. Enggak, saudaraku hari ini ibadah, minggu depan enggak ibadah. Hari ini komsel, minggu depan enggak komsel. Ya. Bukan begitu, saudaraku. Hari ini baca firman Tuhan, besok enggak. Ya. Saya tinggal, menetap, ya, enggak berpindah, enggak bergeser, ya, bukan sekedar menempel, tapi menjadi satu, saudara. Sehingga apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan miliki, apa yang Tuhan ingin lakukan, saudaraku, lewat hidup kita, itu bisa terjadi. Ya, lagi ingat visi misi kita, fokus kita menjadi apa? Rumah Tuhan yang jadi solusi, ya, jangan jadi polusi. Jadi solusi bagi bangsa-bangsa, suku bangsa, dan jadi bersulang bagi tubuh Kristus. Saudaraku, kita harus tinggal di dalam ini. Dan gimana, saudaraku, prakteknya tinggal di dalam Yesus? Sekali lagi tadi dalam ayat yang dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam aku. Itu maksudnya bahwa seluruh hidup kita, saudara, seluruh hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, atau tinggal di dalam firman-Nya, yaitu dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini, ya, 4M. Tahu 4M? Jadi, saudaraku, kalau saudara ada yang mungkin belum disiplin 4M setiap hari, ambil tekad, ambil keputusan siang hari ini untuk mau
tinggal dalam firman-Nya setiap hari. Ya. Jangan ada yang berkata, saya baca seminggu sekali aja saya bertumbuh. Itu nggak mungkin, saudara. Ya. Kalau sekali seminggu, gimana teman-teman Tuhan? Lagi ibadah. Nggak mungkin, saudaraku, engkau bisa bertumbuh, rohanimu bertumbuh, jiwamu ya mendapatkan pembaharuan, saudara. Kita harus setiap hari. Ya. Kita akan lihat satu ayat dalam Yesua pasal 1 ayat 8. Mari sama-sama kita baca ini. Yesua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, itu kita semua mau berhasil. Untuk kita semua mau beruntung, ya. Tapi ada syaratnya. Ya, ada yang kita harus lakukan, yaitu kita memperkatakan Taurat Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Ya, baca, saudaraku, kalau bangsa Israel itu membaca firman Tuhan itu dengan suara yang terdengar, bukan dalam hati. Ya, saudara bisa lihat di YouTube bagaimana mereka membaca firman Tuhan. Ya, Shema itu yang disebut Shema. Ya, dinyanyikan firman Tuhan itu dinyanyikan. Nah, saudara kita kan juga mereka ketika membaca kitab suci mereka juga ada lagunya. Ya, itu semua akarnya dari bangsa Yahudi, dari firman Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan. Lalu renungkanlah. Ya. Jadi selain membaca, kemudian renungkanlah siang dan malam. Ini bukan berarti saudara diam-diam aja nggak usah kerja, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara pasti berhasil ya. Siang dan malam itu menunjukkan bahwa sepanjang hidupmu biar firman Tuhan yang menguasai engkau. Firman Tuhan yang menguasai pikiranmu, ya. Supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, supaya kita boleh lakukannya, sehingga saudara dengan demikian katanya perjalananmu, perjalanan hidupmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan bisnismu, perjalanan pekerjaanmu, perjalanan studimu, perjalanan cita-citamu boleh berhasil dan beruntung. Kalau engkau melakukan ini, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman. Keluargamu menjadi keluarga yang sekian, katanya, keluarga yang ya apa? Ya, keluarga yang itulah ya, yang bahagia lah. Saudara mau itu? Ya, suami istri, mari terus praktekkan firman Tuhan. Ya, hai suami, kasihilah istrimu. Ya, seperti Kristus mengasihi, seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu istri, hormatilah, tunduklah suami, ya. Tunduklah. Ya. Dalam perundungan kita, kenapa suami disuruh mengasihi, istri disuruh tunduk? Ternyata inilah sejak dosa masuk ke dalam kehidupan, ya, suami atau pria itu punya kesulitan untuk mengasihi istrinya. Di rumah sih dia I love you, tapi di luar matanya ada mata. Itu hidup lama kita terus. Saya berharap, ya, harus macam ini menikah. Kenapa? Karena saling mencintai, ya.
Semua orang pasti menikah karena saling mencintai. Untuk saling mencintai cuma butuh waktu 3 hari. 3 tahun, ya 3 hari, kemudian 3 tahun mungkin pacaran, kita saling gombal-gombalan. Tapi yang berat adalah mencintai orang yang kita nikahi. Karena itu seumur hidup. Ya. Jadi mau pernikahan kita menjadi berkat, ya, mari kita praktekkan firman Tuhan. Keluarga kita menjadi berkat, mari keluarga kita juga praktekkan firman Tuhan. Ya, oke, saya lanjutnya. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Ada terjemahan lain dikatakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik bukan orang yang tidak beragama. Orang fasik bukan orang yang tidak tahu ada Tuhan. Bahkan orang fasik, dia tahu ada Tuhan, dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Ya, ada banyak mungkin saudara itu orang-orang yang demikian yang memberikan nasihat. Mau berhasil 10 langkah menuju kesuksesan, tapi di dalamnya nggak ada firman Tuhan. Saudara. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, saudara. Tapi bisa tanpa Tuhan nggak bisa. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa saja yang kita perlukan bisa berhasil kalau selalu kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam firman. Ya. Ayat yang kedua, ya, tadi dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari sama-sama dibaca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Di zaman ini mereka hanya tahu tentang Taurat, tapi hari ini kita punya 66 kitab. Ya. Sudah lebih lengkap, saudara. Renungkan. Saudara, kata renungkan itu adalah sama seperti, ya, domba lagi makan. Pernah lihat domba makan? Ya, kalau belum pernah lihat, coba-coba cari di Google, mungkin ada saudara. Domba ketika dia makan, itu setelah dia makan ambil rumput, ya dia makan, kemudian dia kunyah-kunyah, dia tuh keluarin lagi, kemudian dia makan lagi, dia kunyah-kunyah lagi, dia makan, dia muntahkan lagi, ngambil lagi, ya kurang lebih 6-7 kali. Ya, saudara itu, nah digambarkan merenungkan itu seperti itu. Domba makan begitu saudara itu sampai halus kalau bisa jadi keluar. Nah, artinya kalau saudara itu, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan, janganlah seperti orang membaca koran. Ya, jangan seperti orang juga hanya baca WhatsApp, tapi baca dengan menghayati, baca dengan merenungkan. Saudara pikirkan firman Tuhan kata demi kata. Seperti tadi saya berkata, kata tinggal itu, ya tinggal itu melekat, menetap, permanen dengan Tuhan. Dan disitulah kita bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Apa aja yang kita harus perbaiki, apa aja yang kita harus lepaskan, apa saja yang harus kita saudara buang. Ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita kan di sini kan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lalu daunnya. Sama-sama baca. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil kalau yang dilakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, secara sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Haleluya. Ya. Mari saudaraku,
mengambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Ya. Apapun yang kita alami terjadi dalam hidup ini, di hari-hari depan, tapi kita mau tetap selalu ada di dalam Yesus. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, ada kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Benar? Saudara mencintai Yesus selamanya? Benar bahwa Yesus, sekali Yesus tetap Yesus? Amin. Ya, karena di luar Dia, saudara, kita tidak bisa mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita bisa berhasil, tapi itu tidak membuat kita damai selamanya. Itu tidak membuat kita sejahtera selamanya. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam firman-Nya kita hidup, maka hidup kita pasti mendatangkan kebaikan Tuhan. Hidup kita mendatangkan segala yang Tuhan kehendaki. Ya, hidup kita berbuah-buah. Ya, orang lain diberkati dan Bapa kita juga dipermuliakan. Ayat yang ke-8. Oke, ayat yang ke-8 saya baca ya. Ayat 8 berkata, dalam hal inilah, saya dalam hal berbuah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kita semua menjadi murid Kristus melalui kebenaran sejati. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, firman Tuhan berkata, berbuah-buahlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana kita berbuah? Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya. Ya, apa saja yang kita kerjakan, kita sesuaikan dengan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.